Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kifa AH Putra MPDI, kami dari kelompok 11 ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Syafruddin Walid. Nama saya Dewa Aji Saputra. Nama saya Erin Husni Fatunjana. Langsung ke pendahuluan. Carut marut reformasi demokrasi yang terus terjadi hingga kini dan telah membuat berbagai kalangan kian frustasi menandai fase lebih lanjut proses transisi yang telah bergulir sejak terjungkalnya kekuasaan otoriter Orde Baru tahun 1998. Pergulatan menuju demokrasi pada kenyataan harus menghadapi banyak problem krusial, mulai dari konflik antar elit yang seolah tidak pernah berhenti menyebutkan kekuasaan, munculnya separatisme, menjalankannya konflik suku dan agama di berbagai wilayah, tumbuhnya radikalisme keagamaan, hingga stagnasi ekonomi yang menghantarkan rakyat Indonesia ke arah pluralitas. Rumusan masalah yang pertama, apa pengertian gerakan radikal dalam Islam? Yang kedua, apa faktor penyebab gerakan radikal Islam di Indonesia? Yang ketiga, apa saja kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia? Yang terakhir, bagaimana problematika gerakan Islam di Indonesia? Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan ke teman saya yang bernama Dewa. Pembahasan masalah pengertian gerakan radikal dalam Islam. Islam radikal berasal dari bahasa Latin radix, menurut The New Southern Oxford English Dictionary, yang berarti akar, sumber, atau asal mula. Pengertian gerakan radikal sebenarnya terjadi di semua agama di dunia. Dalam setiap agama selalu terdapat kelompok minoritas yang militan, ekstrim, dan radikal. Istilah radikal berasal dari bahasa Latin radix, menurut dari Southern Oxford English Dictionary. Radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi. Faktor penyebab terjadinya gerakan radikal. Faktor pemicu munculnya kelompok radikal sangat terkait dengan isu-isu kemiskinan, kesenjangan sosial, radikalisme, ekonomi, dan politik. Menurut Emna Laisa, faktor penyebab terjadinya Islam radikal adalah sebagai berikut. Faktor agama, yaitu sebagai bentuk purifikasi, pembersihan ajaran Islam dan pengaplikasian khilafah Islamiyah di muka bumi. Terdorong semangat islamisasi secara global ini tercetus sebagai solusi utama untuk memperbaiki berbagai permasalahan yang oleh golongan radikal dipandang sebagai akibat semakin menjauhnya manusia dari agama. Faktor sosial politik. Di sini terlihat jelas bahwa umat Islam tidak diuntungkan oleh peradaban global, sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi, menyimpang, dan ketimpangan sosial yang merugikan komunitas muslim, menyebabkan terjadinya gerakan radikalisme yang ditopang oleh sentimen dan emosi keagamaan.
Faktor pendidikan. Minimnya jenjang pendidikan mengakibatkan minimnya informasi pengetahuan yang didapat, ditambah dengan kurangnya dasar keagamaan, mengakibatkan seseorang mudah menerima informasi keagamaan dari orang yang dianggap tinggi keilmuannya tanpa dicerna terlebih dahulu. Hal ini akan menjadi bumerang jika informasi didapat dari orang yang salah. Faktor kultural. Barat dianggap oleh kalangan muslim telah dengan sengaja melakukan proses marginalisasi seluruh sendi-sendi kehidupan muslim, sehingga umat Islam menjadi terbelakang dan tertindas. Barat dengan sekularismenya sudah dianggap sebagai bangsa yang mengotori budayanya. Bangsa Timur dan Islam juga dianggap bahaya terbesar keberlangsungan moralitas Islam. Faktor ideologi anti-westernisasi. Westernisasi merupakan suatu pemikiran yang membahayakan muslim dan mengaplikasikan syariat Islam, sehingga simbol-simbol barat harus dihancurkan demi penegakan syariat Islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan, tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban. Selanjutnya adalah Front Pembela Islam atau FPI. Walaupun tidak selalu dianggap sebagai kelompok teroris, FPI dikenal karena aksi-aksi radikal mereka yang sering menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan penerapan syariat Islam. FPI juga terlibat dalam tindakan intoleransi terhadap kelompok minoritas. Organisasi ini dibubarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020. Yang terakhir adalah Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. HTI adalah cabang dari Hizbut Tahrir, organisasi internasional yang memperjuangkan pendirian Kafilah Islamiyah Global. Meskipun HTI tidak menggunakan kekerasan secara langsung, ideologinya yang menolak sistem demokrasi dan mendukung khalifah dianggap bertentangan dengan Pancasila. HTI dibubarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017. Selanjutnya, perkembangan gerakan radikal dalam Islam. Perkembangan gerakan radikal tampaknya lebih banyak dipengaruhi respon Islam atas Barat. Walaupun tema-tema yang berkaitan dengan inward oriented tetapi menjadi konkret dan pilihan ideologis mereka. Paling tidak ada dua masalah besar yang menjadi perhatian kelompok ini. Masalah yang pertama, mereka oleh karena itu tidak mengherankan apabila muncul kembali gerakan yang bercita-cita membangun Kafilah Islamiyah dengan mengusung tema-tema kedaulatan Tuhan, jihad, revolusi Islam, keadilan sosial, dan sebagainya. Yang pertama, gerakan radikal dalam Islam pra-modern. Gerakan radikal muncul pada abad ke-12 Hijriah semenanjung Arabia di bawah pimpinan Muhammad bin Abdul Al-Wahhab. Pada tahun 1703 sampai tahun 1792 yang kemudian dikenal sebagai gerakan Wahabi. Inilah yang kemudian membentuk Salafisme awal dengan Ibnu Taimiyah sebagai tokoh utamanya. Meski mereka mengeklaim mengikuti kaum salaf, figur-figur terkemuka dari generasi awal Islam hingga abad kedua Hijriah, tetapi pada praktiknya Salafisme cenderung mengikuti mazhab Hambali yang cenderung ketat dan literal. Perkembangan gerakan radikal dalam Islam.
Perkembangan gerakan radikal lamanya lebih banyak dipengaruhi respon Islam atas Barat. Walaupun tema-tema yang berkaitan dengan inward oriented tetapi menjadi konkret dan pilihan ideologis mereka. Paling tidak ada dua masalah besar yang menjadi perhatian kelompok ini. Masalah yang pertama, mereka menolak sekularisme masyarakat Barat yang memisahkan agama dan politik, gereja dan masjid dari negara. Kesuksesan Barat melakukan sekularisasi dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya karena dapat mengancam Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurusi persoalan akhirat saja tetapi sekaligus duniawi. Masalah yang kedua, banyak umat Islam yang menginginkan agar masyarakat mereka diperintah sesuai dengan Al-Quran dan syariat Islam sebagai aturan bernegara. Oleh karena itu, dewasa ini tidak mengherankan apabila muncul gerakan bahwa tanah air bercita-cita membangun hafilah Islamiyah dengan mengusung tema-tema kedaulatan Tuhan, jihad, revolusi Islam, dan keadilan sosial, dan lain sebagainya. Tema-tema tersebut diorientasikan pada masa lampau, khususnya generasi awal Islam sebagaimana yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Karena mereka dianggap bahwa masyarakat Islam dewasa ini mengalami kemunduran karena tidak lagi melaksanakan ajaran agamanya secara murni. Karenanya agenda di atas harus dilakukan untuk melawan hegemoni Barat sambil membayangkan romantisme masa lalu agar kejayaan Islam dapat tercipta di zaman modern ini. Oleh karena itu tidak mengherankan Baik, sebagai penutup, radikalisme dalam Islam merupakan fenomena kompleks yang dipicu oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti ketidakpuasan terhadap ketimpangan sosial, politik, ekonomi, serta pengaruh sekularisme Barat. Gerakan ini berkembang dalam berbagai bentuk dan seringkali menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka, yaitu penegakan syariat Islam secara menyeluruh dan pembentukan khalifah Islamiyah. Meskipun hanya mewakili sebagian kecil umat Islam, kelompok radikal ini membawa dampak yang besar dan mempengaruhi persepsi global terhadap Islam secara keseluruhan. Penting bagi kita untuk memahami bahwa radikalisme bukanlah representasi dari mayoritas umat beragama, termasuk umat Islam. Pendekatan yang lebih inklusif dan dialog antar peradaban sangat diperlukan untuk mengurangi ketegangan dan yang muncul akibat radikalisasi serta menciptakan perdamaian dan keadilan sosial yang lebih luas di Indonesia. Untuk kesimpulan, faktor pemicu radikalisme meliputi interpretasi agama yang sempit, ketidakpuasan sosial politik, kurangnya pendidikan, serta penolakan terhadap westernisasi. Gerakan radikal dalam Islam modern seperti Al-Qaeda dan ISIS memanfaatkan sentimen keagamaan untuk melegitimasi tindakan kekerasan dengan tujuan membangun kembali khalifah Islamiyah. Sejarah menunjukkan bahwa radikalisme dalam Islam tidak hanya merespon isu lokal tetapi juga global dengan tema sentral berupa jihad, revolusi, dan penegakan hukum Islam. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami memohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.